Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Putrana Farlis, NIM 053 dari Regular B 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Di dalamnya terdapat untuk menelusuri konsep urgensi dan pertahanan nasional dan bela negara. Nah, di dalamnya tersebut, apa sih ketahanan nasional itu? Apa itu ketahanan nasional? Biasanya orang menyebut ketahanan nasional ini disebut kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan sebuah ketahanan. Jadi kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan itu ada di dalam suatu negara. Misal juga secara langsung ataupun tidak langsung dapat membahayakan integritas suatu negara. Identitas serta kelangsungan hidup bangsa juga termasuk di dalamnya. Selanjutnya ada bela negara. Nah, apa itu bela negara? Bela negara itu bisa diartikan sebagai suatu sikap dan tekad dan juga tindakan dari warga negara yang dilaksanakan dengan teratur, tentram, yang mereka ikuti secara menyeluruh dan terpadu. Juga berlanjut dilandasi oleh rasa cintanya kepada tanah airnya sendiri. Nah, biasanya itu ada dasar hukumnya. Nah, pada dasarnya dasar hukumnya yaitu ada pasal 27 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ada juga pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 dan banyak lagi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Eka Sekti, NIM A1C3 19047 dari kelas reguler B 2019, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengapa diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional suatu negara yang merupakan faktor penting dan determinan terhadap eksistensi suatu bangsa dan negara yang bersangkutan. Bela negara pun juga seperti itu. Bela negara sangat penting dan determinan terhadap suatu negara. Ketahanan nasional merupakan benteng pertahanan bangsa dan negara di dalam menghadapi dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa yang bersangkutan. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Alasan diperlukannya ketahanan nasional yaitu untuk menjadi tujuan suatu bangsa untuk menghadapi tantangan, hambatan, ancaman yang datang dari luar maupun dalam, secara tidak langsung mengganggu kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, alasan diperlukannya bela negara yaitu untuk membangun negeri kita menjadi lebih baik, hingga kita punya arti hidup dengan bela negara sendiri menjadi tujuan kita. Baiklah, di sini saya Siti Rohana ingin menjelaskan tentang masalah mengenali sumber historis sosiologis politik tentang ketahanan negara atau nasional dan juga bela negara. Di sini ada 3 sumber yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sumber historis, sosiologis, dan juga politik. Nah, yang pertama yaitu sumber historis. Dapat dikatakan awalnya muncul pertahanan atau istilah pertahanan nasional ini bermula pada pemikiran kalangan militer angkatan darat yang pada saat itu mereka mengetahui fenomena yang berkembangnya gerakan komunis, dan di Indonesia sudah terjadi seperti ancaman 30 STKI maksudnya pada tahun 1973
secara resmi konsep pertahanan nasional di Indonesia itu dicatat dalam Gerakan Besar Haluan Indonesia atau Gerakan Besar Haluan Negara atau GBHN. Nah, yang kedua yaitu sumber sosiologis. Ketahanan nasional pada ini bermulanya setelah adanya ancaman perang dengan bangsa dan juga budaya sendiri. Disitulah terjadinya awal mulanya suatu ketahanan negara dibentuk. Nah, yang ketiga yaitu ada sistem politik atau sumber politik. Ketahanan nasional dipengaruhi oleh kondisi ketidakstabilan sebagai musuh bersama. Maksud dari ini yaitu konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan yang berlapis. Itulah yang terjadi pada sumber politik di negara Indonesia. Nah, itulah sumber-sumber yang dapat mengancam sistem ketahanan negara. Jadi, kita perlu mengetahui apa saja ancaman-ancaman yang terdapat di dalam negara sendiri sebelum kita mengetahui ancaman-ancaman dari luar yang dapat mempengaruhi ketahanan negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual mengalami krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Yang kedua, esensi dan urgensi ketetapan ketahanan nasional. Menurut Mahan, kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung luas wilayah daratan, akan tetapi tergantung pula pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Sebagaimana diketahui Albert T. Mahan, termasuk pengembangan teori geopolitik tentang penguasaan laut sebagai dasar bagi penguasaan dunia. Barang siapa menguasai kelautan akan menguasai kekayaan dunia. Selanjutnya, pada dasarnya, ketahanan nasional bertujuan untuk melindungi bangsa dan negara Indonesia dari segala ancaman dan dari dalam maupun dari luar negeri. Yang kedua, peran seluruh warga negara sangat diperlukan dalam hal ini. Sebagai warga negara, Indonesia harus menjaga pertahanan dan keamanan negara demi menjaga kedaulatan negara untuk mempertahankan martabat dan keutuhan bangsa. Begitupun generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya mampu menjaga keutuhan negara untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, kewajiban warga negara dalam bela negara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni Kurniasi, NIM A1C3-19036, Pendidikan Fisika Reguler B 2019. Baiklah, di sini saya akan mendeskripsikan urgensi dan esensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman
Yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini, pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program rakyat. Terlatih-ratih, meskipun konsep rakyat terlatih-latih adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Rakyat terlatih-letih terdiri dari berbagai unsur seperti Resimen Mahasiswa Menwa, Perlawanan Rakyat Menra, Pertahanan Sipil Hansip, Mitra Babinsa, dan Organisasi Kemasyarakat Pemuda OKP yang telah mengikuti pendidikan dasar militer dan lain-lain. Rakyat terlatih mempunyai 4 fungsi, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. 3 fungsi yang disebut pertama umumnya dilakukan pada masa damai atau pada saat terjadinya bencana alam atau darurat sipil, di mana unsur-unsur rakyat terlatih membantu pemerintah daerah dalam menangani keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara fungsi perlawanan rakyat dilakukan dalam keadaan darurat perang di mana rakyat terlatih merupakan unsur bantuan tempur. Bila keadaan ekonomi dan keuangan negara memungkinkan, maka dapat pula dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan wajib militer bagi warga negara yang memenuhi syarat seperti yang dilakukan di banyak negara maju di barat. Mereka yang telah mengikuti pendidikan dasar militer akan dijadikan cadangan Tentara Nasional Indonesia selama waktu tertentu, dengan masa dinas misalnya sebulan dalam setahun untuk mengikuti latihan atau kursus penyelenggaraan. Dalam keadaan darurat perang, mereka dapat dimobilisasi dalam waktu singkat untuk tugas-tugas tempur maupun tugas-tugas teritorial. Rekrumen dilakukan secara selektif, teratur, dan berkesinambungan. Penempatan tugas dapat disesuaikan dengan latar belakang pendidikan atau profesi mereka dalam kehidupan sipil. Misalnya dokter ditempatkan di rumah sakit tentara, pengacara di dinas hukum, akuntan di bagian keuangan, penerbangan di skuadron angkatan, dan sebagainya. Gagasan ini bukanlah dimaksud 268 sebagai upaya kemiliterisasi masyarakat sipil, tapi memperkenalkan fungsi sipil. Maksudnya sebagai upaya sosialisasi konsep bela negara di mana tugas pertahanan keamanan negara bukanlah semata-mata tanggung jawab TNI, tapi adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara Republik Indonesia. Bela negara secara non-fisik. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa bela negara tidak selalu harus berarti menanggul senjata menghadapi musuh atau bela negara yang militeristik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal sekolah dan perguruan tinggi dan jalur non-formal sosial kemasyarakatan. 269. Berdasarkan hal itu, maka ketertiban warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk sepanjang masa, dalam segala situasi, misalnya dengan cara pertama, mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non-formal. Yang kedua, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak melaksanakan kehendak dalam memecahkan masalah.
Ketiga, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam dan memelihara dan melestarikan. Yang keempat, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Yang kelima, berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman militer, misal menjadi sukarelawan bencana banjir. Yang keenam, mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketujuh, ada membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Pembayaran pajak juga disebut membela negara. Dewasa ini, membayar pajak sebagai sumber pembiayaan negara merupakan bentuk nyata bela negara non-fisik dari warga negara, terutama bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epra Rahmi Budianti dari kelas reguler B Angkatan 2019 Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional dan bela negara. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar dan dari dalam, untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Dan ada tujuan dari ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional pada dasarnya untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi, semakin kuat ketahanan nasional suatu bangsa, semakin dapat menjamin kelangsungan hidup atau survival hidup suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, sekarang yang dibutuhkan adalah sebagaimana membangun ketahanan nasional secara bottom-up approach, melalui pembinaan tingkat ketahanan dari mulai ketahanan nasional, ketahanan daerah, ketahanan lingkungan, ketahanan keluarga, dan ketahanan pribadi. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Dan ada juga asas-asas ketahanan nasional. Asas-asas ketahanan nasional ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Wawasan Nusantara yang terdiri dari: yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan, yang kedua ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, yang ketiga ada asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Dan selanjutnya ada sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional suatu bangsa memiliki sifat, yaitu yang pertama menunggal, yang kedua mawas ke dalam, yang ketiga kewibawaan, yang keempat dinamis, dan yang terakhir adalah menitik beratkan konstitusi dan saling menghargai. Dan selanjutnya ada pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada pengaruh aspek ideologi, pengaruh aspek politik, pengaruh aspek ekonomi, pengaruh pada aspek sosial budaya, dan pengaruh pada aspek pertahanan dan keamanan. Ada lagi yang dinamakan keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Keberhasilan ketahanan nasional merupakan sebuah pencerminan ketahanan nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sehingga ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah NKRI yang dilandasi oleh landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan visional wawasan nasional.
Dan selanjutnya ada yang dinamakan bela negara. Bela negara ini adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh, dewasa, serta dalam upayanya mencari penghidupan. Lalu dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non-fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Lalu ada unsur dasar bela negara. Di dalam proses pembelaan negara ada beberapa hal yang menjadi unsur penting. Di antaranya adalah yang pertama, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Lalu ada contoh-contoh bela negara, yaitu melestarikan budaya dengan rajin bagi para pelajar taat akan hukum dan aturan-aturan negara. Dari unsur yang ada bisa disebutkan mengenai beberapa hal yang menjadi contoh proses pembelaan negara. Beberapa contoh tersebut diantaranya adalah kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Selanjutnya ada dasar hukum bela negara. Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. Yang pertama ada TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional, Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat, Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia, diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1988, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri, TAP MPR nomor 7 TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri, amandemen Undang-Undang 45 pasal 30 ayat 1 sampai 5 dan pasal 27 ayat 3. Lalu Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, Undang-Undang nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatih. Lalu ada fungsi dan tujuan bela negara. Tujuan bela negara diantaranya yang mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integrasi bangsa atau negara. Sedangkan fungsi bela negara diantaranya yang pertama mempertahankan negara dari berbagai ancaman, yang kedua menjaga keutuhan wilayah negara, dan yang ketiga merupakan panggilan sejarah. Manfaat dari bela negara ini yaitu membentuk sikap disiplin, waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama, menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis, lalu mematuhi peraturan hukum yang berlaku,